Shalom Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, selamat pagi, selamat kita berjumpa di dalam Tuhan pagi ini lewat mesbah doa kita. Biarlah renungan pagi ini boleh menjadi kekuatan buat kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan baik dalam kehidupan kami, terlalu baik Tuhan. Hingga pada saat pagi hari ini Tuhan kami bersyukur buat nafas kehidupan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kiranya ya Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami, mari Tuhan, kami mau Tuhan dibentuk oleh-Mu Tuhan, kami mau mendengarkan suara-Mu, dan biarlah ya Tuhan hikmat Tuhan, marifat Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap, haleluya, amin. Saudaraku dalam Tuhan, pada saat pagi hari ini firman Tuhan berbicara mengenai berjaga-jaga dan sadar. Saudaraku dalam Tuhan, dalam beberapa waktu ini kita seringkali mendengar firman Tuhan mengenai bagaimana supaya kita bisa sadar di hadapan Tuhan siapa diri kita dan bagaimana kita bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Saudaraku dalam Tuhan, firman Tuhan terambil dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Saudaraku di dalam Tuhan, kita melihat bahwa waktu ini selalu berubah dengan cepat. Bahkan kehidupan pun berubah juga dengan cepat. Kehidupan di zaman yang sekarang, di zaman yang dulu akanlah sangat berbeda, saudaraku di dalam Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh tertidur, kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh hidup di dalam dunia ini, mengikuti arus dunia ini. Mau bagaimanapun perubahan yang ada di dalam dunia ini, firman Tuhan jelas berkata bahwa kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Bahkan Tuhan juga berkata dalam firman ini, janganlah kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi kita harus senantiasa berjaga-jaga dan sadar. Saudaraku di dalam Tuhan, ketika kita mengerti firman ini, ketika Tuhan berkata bahwa janganlah kita tertidur, tetapi kita harus selalu berjaga-jaga. Artinya apa saudaraku dalam Tuhan? Bagaimana kehidupan kita tetap waspada. Mau bagaimanapun yang terjadi, perubahan apapun yang terjadi, tidak boleh kompromi dengan yang namanya aturan atau tidak boleh kompromi dengan apa yang diperintahkan Tuhan yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan ini. Amin. Saudaraku dalam Tuhan, kita harus menyadari hal ini supaya kita tidak mudah terjatuh dan kita tidak mudah terbawa oleh arus dunia ini. Saudaraku dalam Tuhan, mengapa ada banyak sekarang orang Kristen mereka mudah jatuh di dalam dosa? Bagaimana orang Kristen bahkan dia hidup mengikuti tren dunia ini yang kita tahu bahwa tidak semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan. Tidak lain itu karena mereka tertidur. Mereka tidak berjaga-jaga. Bahkan dikatakan bahwa mereka tidak sadar. Saudaraku di dalam Tuhan, kita harus mengerti bahwa sebagai anak Tuhan kita dipanggil untuk menjadi berkat. Kita dipanggil untuk menjadi anak-anak Allah. Kita dipanggil untuk melakukan firman Tuhan. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Tetapi di atas semuanya itu saudaraku di dalam Tuhan, Tuhan mau kehidupan kita pun itu dibentuk oleh Tuhan. Tuhan mau kehidupan kita itu adalah menjadi cerminannya Tuhan. Amin. Menjadi teladan buat setiap orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan yang mulai daripada keluarga kita, mulai daripada orang-orang di sekitar tempat kerja kita, mulai daripada orang-orang di sekitar lingkungan universitas atau mungkin sekolah kita. Kenapa saudaraku dalam Tuhan? Supaya dunia melihat, orang-orang di dunia ini melihat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang berbeda. Anak-anak Tuhan yang punya kehidupan yang berkenan, kehidupan yang penuh kasih, kehidupan yang selalu menjadi dampak yang positif buat setiap orang yang melihat kehidupan kita. Amin. Dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 yang ke-6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Saudaraku di dalam Tuhan, di
Di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, Tuhan jelas mengatakan bahwa kalau kita hidup di dalam Dia, maka kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, garis bawahi ya, artinya apa? Kita itu tersadarkan, tetap hidup, gitu ya. Bukan mati, saudaraku dalam Tuhan. Iman kita nggak boleh mati. Kehidupan kita nggak boleh menjadi dampak yang negatif. Kehidupan kita tidak boleh menjadi batu sandungan. Kehidupan kita harus menjadi perkenanan di hadapan Tuhan. Amin. Bahkan juga di hadapan jemaat, di hadapan keluarga kita, di hadapan semua orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Saudaraku di dalam Tuhan, memang kenyataannya adalah ada banyak sekali godaan-godaan yang mendatangi kehidupan kita. Saudaraku dalam Tuhan, ketika kita melihat dunia ini, kita bertolak daripada dunia ini, dunia juga semakin mengejar kehidupan kita. Maka dari itu saudaraku dalam Tuhan, dibutuhkan kehidupan kita harus selalu sadar dan berjaga-jaga di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak tertarik oleh dunia ini, tidak ditarik oleh pengaruh dunia yang buruk ini, sehingga kehidupan kita boleh senantiasa menjadi berkat dimanapun kita berada. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat firman-Mu yang begitu indah Tuhan. Mengajarkan kami Tuhan untuk kami selalu berjaga-jaga dan sadar bahwa kami tahu Tuhan bahwa hidup kami Tuhan tidak sama dengan dunia ini, bahwa hidup kami Tuhan harus selalu seperti Kristus, mencerminkan kehidupan kami seperti Kristus, menjadi teladan dimanapun kami berada Tuhan. Memberkati Tuhan, biarlah firman ini menjadi hidup di dalam kehidupan kami, menguatkan kami, sehingga langkah dan kehidupan kami Tuhan selalu berkenan di hadapan Tuhan. Memberkati Tuhan buat pekerjaan kami, usaha kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Tuhan juga memberkati studi kami Tuhan. Jadikan kami Tuhan anak-anak yang diberkati Tuhan dalam studi kami Tuhan. Sehingga ya Tuhan nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kami. Memberkati buat gereja Tuhan, buat gembala sidang kami Tuhan, buat semua jemaat Tuhan yang beraktivitas pada saat pagi hari ini Tuhan. Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus dibela setiap langkah dan kehidupan kami selalu berkenan di hadapan Tuhan, dan biarlah ya Tuhan Engkau yang selalu menuntun kami, memberikan kami kekuatan dan pertolongan dan perlindungan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, kami terima firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami terima. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.